Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Sehat kan? Perkenalkan, nama saya Damara Elisia, siswi dari kelas 81 MTSN 5 Solok Selatan. Kali ini saya akan bercerita yang pastinya seru. Cerita ini ditulis oleh pelatih saya, Ibu Dian Sarmita, FPD, dengan judul Banca Barui. Alkisah, di Kabupaten Solok Selatan hiduplah seorang perempuan parubaya. Perempuan itu tinggal bersama anak gadis satu-satunya bernama Imai. Imai seorang gadis yang amat cantik. Ia memiliki rambut lurus terurai sampai ke lutut, kulit putih bersih, mata bulat yang mempesona, sehingga tidak ada laki-laki yang tak tertarik kepadanya. Namun, di balik parasnya yang cantik, tersembunyi sikap yang amat buruk, teman-teman. Ia sering berbicara kasar, memaki, bahkan berteriak kepada emak. Sejak kecil, Imai selalu dimanjakan oleh emak. Hal itulah yang membuat ia tumbuh dengan sikap buruk. Parahnya lagi, ia bersikap seperti jijik kepada emak. Suatu malam, di bawah sinar rembulan, saat semua makhluk tertidur, emak terbangun. Emak terganggu oleh suara bising yang berasal dari dapurnya. Emak dengan mata senyumnya dan setengah kabur beranjak dari kasur lusuh dan berjalan menuju sumber suara dengan membawa lampu cogok sebagai penerangnya. Apa yang kau lakukan malam-malam begini di dapur, nak? Tanya emak dengan suara khasnya yang lembut. Emak, punya otak tidak? Apa ini lapar? Teriak Imai dengan sangat keras. Tidak, aku ini lapar. Tetapi kita sudah hampir kehabisan. Kita mau Tiba-tiba emak terhenti ketika beberapa piring kaca dilempar Imai ke bagian sudut dapur. Tak tahu sudah keberapa kalinya kau membagi benda di sana, emak. Kau bahkan tak peduli badan emak gemeter dengan suara keras dari benda itu. Imai yang tak peduli pun langsung pergi ke kamarnya dengan wajah merah padam. Ia, emak pun mengikuti langkah anak gadisnya itu. Tiba-tiba langkah emak terhenti. Jangan ikuti saya. Emak adalah emak paling buruk. Teriak Imai dengan sangat keras. Apa yang salah dari saya? Kenapa sikap anak saya seperti ini, ya Tuhan? Rintih emak dengan bercucuran air mata. Beberapa menit setelah itu, emak terpikir akan meminjam padi ke daerah tetangga. Kabarnya ada seseorang yang baik hatinya, bernama Ando Ngadi Ajo, Kemenakan Datuk Raja Biaro, bersuku Melayu di Kapau. Emak pun terpikir akan mengajak Imai pergi bersamanya. Imai, temani mak ke rumah Ando Ngadi Ajo ya. Berarti lumbung sudah habis, nak. Kita tidak bisa makan lagi esok. Sepertinya memang Ando Ngadi Ajo yang bisa membantu kita. Jelas emak kepada Imai. Emak kan bisa pergi sendiri. Saya capek kalau berjalan sejauh itu. Ucap anak durhaka dengan enteng. Kami yang
Tidak ada yang mau meminjamkan emak yang sudah bau tanah ini. Rintih emak dengan berderayan air mata. Senyata emak memang satu-satunya menangis dan menangis. Suka sekali membuat saya susah. Ucap Imai tanpa memandangi wajah emak. Selama di perjalanan, Imai menjadi pusat perhatian banyak orang. Betapa beruntungnya saya begitu mempesona, ucap Imai di dalam hatinya. Pasti banyak sekali yang iri pada saya, gumamnya. Akhirnya mereka tiba di rumah Andong Gadih Ajo. Tanpa pikir panjang, Mei langsung mulai aksinya. Ia sudah memasang wajah menghibah. Assalamualaikum, Anduang, sapa Imai agar terdengar oleh sang pemilik rumah. Waalaikumsalam. Andong Gadih pun mempersilahkan Imai dan emak untuk masuk ke dalam rumahnya. Namun, Imai mengatakan bahwa ia saja yang masuk. Ia memberitahukan emak tua bangka yang pergi bersamanya adalah pembantunya. Kemudian, Andong Gadih pun menghidangkan beberapa makanan. Lalu, meminta Imai dan emak untuk makan terlebih dahulu. Sayangnya, anak durhaka itu malah meminta Andong Gadih untuk menyuruh emak makan di luar. Anduang, perempuan tua bangka itu hanya pembantu, tak usah diberi makan. Kalau memang hendak memberi makan, berikan saja dengan tempurung. Ketus Imai yang membuat hati mak semakin hancur. Setelah makan, Andong Gadih pun menanyakan maksud kedatangan Imai. Imai dengan jurus ampuhnya mulai bercerita dengan halu. Tentu saja ia berhasil membuat Andong Gadih tiba dan langsung menyuruh pesuruh untuk mengambilkan tadi. Kemudian Imai pun memohon diri agar pulang untuk tidak malam di perjalanan nantinya. Ketika di perjalanan, emak menemukan sebuah tongkat dan langsung mengambilnya. Ketika melewati Banca, emak mempererat pegangan tongkatnya. Tiba-tiba, emak dikagetkan dengan suara teriakan yang berasal dari belakangnya. Mak, tolong Imai, Mak. Imai terbenam. Sudah sampai ke dada, Mak. Aku bukan makmu, kata emak dengan lantang. Imai minta maaf, Mak. Imai salah. Tolonglah, Mak. Imai sudah terbenam sampai ke pinggang, Mak. Emak yang tak tega mendengar teriakan sang anak pun langsung menancapkan tongkat kayu dan hendak digapai Imai. Namun, tubuh Imai hilang seketika. Berpeganglah pada tongkat ini, nak. Mak, tolong! Konon kabarnya, tongkat yang ditancapkan itu tumbuh menjadi pohon tembarau. Diyakini, pohon itu masih hidup hingga saat ini. Sejak itulah, di Jorong Pulake, Kabupaten Solok Selatan, terkenal dengan kisah anak gadis cantik yang durhaka pada ibunya, yaitu kisah Banca Barungwe.